Di Ya. hadapan Tuhan itu segala kehebatan kita itu seperti kain kotor, Thomas. Pesan Tuhan. Mana Sorgawi. Galatia pasal 5. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling Sahabat Mana Sorgawi, apa kabar? Saya berharap kita semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan saya dan sahabat Mana Sorgawi semuanya. Iya, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia ayat 1 sampai 26, di mana kita diingatkan kembali bahwa kita adalah milik Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi milik Kristus. Apa ya menjadi materainya? Yaitu Roh Kudus. Ya, kitab suci mengatakan bahwa setiap orang percaya kepada Yesus, mereka dimerdekakan. Dimerdekakan dari hukum dosa, dimerdekakan dari kutuk dosa, diberi kemenangan, bahkan diberikan materai jaminan keselamatan.
di mana Roh Kudus tinggal dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus memberi kekuatan, Roh Kudus yang menjadi penopang, Roh Kudus yang menjadi penghiburan bagi setiap orang percaya. Oleh sebab itu, ketika kita percaya kepada Yesus, tidak semerta-merta kita langsung hidup bebas dari segala tantangan, bebas dari segala sakit penyakit, bebas dari segala masalah, bebas dari segala pergumulan. Mungkin sebelum kita percaya kepada Tuhan, kehidupan kita baik-baik saja, kehidupan kita bebas, kehidupan kita merdeka di dalam dunia ini, melakukan apa saja tanpa ada satu penghakiman dalam hati kita. Tetapi anehnya, ketika kita percaya kepada Kristus, ada semakin banyak hal yang perlu kita lakukan. Ada semakin banyak hal yang perlu kita hindari, kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar merdeka dari dosa. Supaya kita benar-benar merdeka dari kutuk dosa. Kita hidup bagi Kristus. Iya, di dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kup perhambaan. Ya, apa yang dimaksud dengan kup perhambaan? Yaitu dosa. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dilepaskan dari kutu perhambaan. Kita melakukan segala sesuatu yang menjadi keangkuhan hidup. Dan itu membuat kita semakin jauh dari kasih Tuhan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena salib Yesus, Dia memerdekakan kita, memberikan kita jaminan keselamatan, membenarkan kita. Iya, setiap orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan, bukan karena kebenarannya sendiri, tetapi kebenaran Kristus yang akan membenarkan setiap orang percaya. Oleh sebab itu, hiduplah bagi Kristus, hiduplah untuk Kristus, hiduplah melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ketika engkau dikecewakan, ketika engkau mulai sakit, ketika engkau mungkin diabaikan, ketika engkau percaya kepada Yesus, malah teman-teman menjauhimu, sekelilingmu mengabaikanmu, tetaplah pandang Dia. Tantangan pasti ada, rintangan pasti ada, kesulitan pasti ada. Ketika engkau percaya Yesus, tidak berarti semuanya hilang begitu saja. Iya, mungkin engkau semakin mengalami kesulitan, mungkin engkau mengalami banyak tantangan, atau mungkin engkau dicela, tetapi tetaplah pegang teguh imanmu. Percayalah kepada Yesus bahwa kita sudah dimerdekakan dari kutuk dosa. Percayalah kepada Yesus bahwa kita sudah dimerdekakan dari kutuk perhambaan. Hamba apa? Keterikatan hal-hal yang tidak baik, kebencian, kemarahan yang ada di dalam hati. Kita melepaskan semuanya, kita memberikan roh pengampunan. Kita lepaskan semuanya, kita menerima roh pengampunan daripada Tuhan untuk memampukan kita mengampuni orang lain. Orang-orang yang percaya kepada Yesus harus hidup takut akan Tuhan. Mari kita bertumbuh bersama-sama dalam kasih kita kepada Tuhan. Giatlah bertumbuh di dalam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap kuat di dalam Tuhan. Sahabat Mana Surgawi, mari kita bertumbuh bersama-sama dengan hambanya Bapak Pendeta Daud Tony yang akan memberkati kita dan membawa kita untuk semakin lebih dekat. Saya itu baru dapat petunjuk Tuhan, Thomas. Oh ya, Pak Daud. Yaitu gereja Tuhan harus bersatu. Amin. Hamba-hamba Tuhan harus bersatu. Amin. Bersatu dan jangan terjadi perpecahan, Thomas. Amin, Pak. Makanya Tuhan tuh beritahu saya, kalau ada orang apapun yang mengatakan apapun, engkau diam dan berkati dan ampuni. Amin. Itu petunjuk Tuhan untuk saya, Thomas. Ya, Jadi, Pak Daud. saya doa Tuhan, apa yang saya lakukan untuk dalam hidup saya dan untuk melayani Tuhan. Tuhan beritahu saya, diam, ampuni, berkati. Orang yang mengatakan apapun harus engkau ampuni. Dan diberkati. Amin. Amin. Jadi kita penting harus utamakan supaya gereja bersatu, Thomas. Amin. Umat Tuhan bersatu, hamba Tuhan bersatu. Jadi kalau Tuhan sudah memberitahu saya, diam, berkati, ampuni. Amin. Amin. Itu saya, oh ya baik Tuhan, saya diam, berkati, ampuni. Yes. Karena Tuhan beritahu saya, pembelaan itu di tangan Tuhan. Amin. Amin. Jadi tugas kita adalah apa, Thomas? Tugas kita adalah memberkati, Pak. Mengampuni, Mengampuni.
memberkati, dan diam diam. di bawah kaki Tuhan. Dan kita hanya membicarakan tentang kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan Amin. berkat Tuhan. Amin. Artinya tidak usah ribut-ribut. Apa Thomas? Tidak usah ribut-ribut, kita mengampuni, kita memberkati Pak Daud. Iya, itu Thomas. Jadi Yes. yang Tuhan inginkan, kerinduan Tuhan apa? Umatnya bersatu, Thomas. Amin. Umatnya bersatu. Dan kita ini sekarang ini harus pertama melakukan firman Tuhan, karena kita ini suratan Kristus, saksi Tuhan, supaya orang bisa melihat hidup kita, Thomas. Yes, Pak Daud. Dan yang kedua, Thomas, Ya. sebisa mungkin kita berbuat baik untuk menolong orang, Thomas. Amin. Nah, jadi kita ini harus berbuat baik untuk menolong orang, Thomas. Thomas setuju enggak, Thomas? Setuju, Pak. Oh, kalau saya ditanya, Pak Daud gimana? Saya kelasnya hanya untuk menolong orang susah, membimbing orang supaya ke jalan bener aja, Thomas. Betul, Pak Daud. Jadi kalau saya ditanya, Pak Daud kelasnya apa? Saya kelas untuk menolong orang, membimbing orang, orang yang susah saya hibur. Itu Amin. lebih dari cukup, Thomas, dalam hidup saya. Kalau kita bisa memberi yang terbaik, saya berikan yang terbaik dalam hidup saya, Thomas. Amin. Tapi Tuhan tiba-tiba beritahu saya, Thomas, Iya, Pak Daud. diam, ampuni, Ini berkati. berkati. Orang mengatakan apapun tentang dirimu, berkati dia. Amin. Karena kebenaran tidak usah dibela. Karena Tuhan sendirilah kebenaran yang Amin. membela. Amin. Amin. Jadi Thomas, jadi saya Sepakat. dilarang istri saya untuk lihat yang berhubungan dengan saya ini selama berapa hari ini, Thomas. Yes. Kan selama ini yang buka-buka YouTube itu istri saya, Thomas. Ya. Nah, jadi penting saya berkebun aja katanya gitu. Jadi pesan Tuhan untuk saya apa, Thomas? Diam, memberkati, mengampuni. Setuju, Thomas? Setuju, Pak. Nah, jadi katanya istri saya ngomong, lebih baik tidak tahu daripada tahu, dah papi bilang gitu. Jadi pusing, Pak. Iya, penting kita melayani. Kalau Tuhan. saya kan kelasnya untuk nolong orang susah dan membimbing ke jalan bener aja udah cukup, Thomas. Betul, Pak Daud. Jadi pesan Tuhan ada 3, Thomas. Ada 3, Pak Daud. Diam, Diam, berkati, ampuni. Tidak usah lihat Pak Daud punya YouTube, diem aja. Gitu. Ya, jadi sekarang lebih baik happy kita melayani Happy Tuhan melayani, aja, Pak. Thomas. Beternak, bertanam, bercocok di kampung. Iya, betul. Dan hidup kita kan happy asal kita bisa nolong orang banyak ke jalan yang benar, kan itu jadi berkat, Thomas. Jadi berkat. Di sekolah Alkitab, Ya. waktu itu ada debat tentang doktrin, Thomas. Nah, doktrin tentang jalan keselamatan, Thomas. Iya, Pak Daud. Jadi doktrin Calvinis. Nah, doktrin Calvinis yaitu bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Sebelum dunia dijadikan, ditentukan dan dipilih. Amin. Iya, Pak Daud. Dan itu ada di Alkitab, Thomas. Iya, Pak Daud. Amin. Amin. Karena doktrin adalah suatu rumusan dan nanti ada finalnya yaitu apa? Yaitu Alkitab semuanya. Betul? Iya, Pak Daud. Betul? Betul. Nah, semua harus berdasar Alkitab. Nah, yang kedua juga ada namanya doktrin Armenian, Thomas. Iya, Pak Daud. Bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan. Nah, bahwa keselamatan itu harus diapa, Thomas? Diperjuangkan, Pak Daud. Diperjuangkan. Itu artinya apa? Bahwa ini kan saya waktu itu belajar Alkitab, Thomas.
Iya, Pak Daud. Bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan, Thomas. Ya, ada dari pihak Allah dan pihak manusia, Thomas. Ya, manusia. Contohnya ada lagi, Thomas. Ya, Pak Daud. Yaitu apa, Thomas? Yaitu tentang Saul. Ya. Dia dipilih Tuhan, tapi ditolak Tuhan. Betul? Betul, Pak Daud. Tentang Yudas. Yudas dipilih Tuhan, tapi bunuh diri. Betul nggak, Thomas? Betul, Pak Daud. Nah, berikutnya adalah Ananias dan Safira. Betul? Betul. Nah, ini pun juga dasarnya juga ada semua, itu Mas ya. Ya. Jadi ada namanya jalan keselamatan menurut doktrin dari Calvin. Nah, kedua, jalan keselamatan menurut doktrin Armenian. Nah, waktu mereka berdebat, doktrin didebatkan sampai kiamat juga belum selesai, Thomas. Betul, Pak Daud. Nah, saya ditanya, Daud, doktrinnya apa? Apa yang terjadi, Thomas? Saya ngomong, saya doktrin ketiga. Bingung. Apa tuh, Pak Daud? Doktrin ketiga. Jalan keselamatan yang ketiga, doktrinnya. Tahu enggak apa, Thomas? Nggak tahu, Pak Daud. Kembali ke Alkitab. Bahwa keselamatan itu anugerah. Anugerah. Dan keselamatan itu dua sisi. Pertama, dari Allah, bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan dan anugerah. Betul. Yang kedua, manusia yang percaya merespon. Manusia apa, Thomas? Respon, Pak Daud. Merespon. Jadi ingat, dari pihak Allah ingin semua manusia Amin. sampai Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Betul? Yes. Elohim menjadi manusia. Ingat, Manusia. Elohim menjadi manusia. Betul? Betul. Nah, ingat, makanya Tuhan Yesus itu hakim yang adil. Kenapa, Thomas? Untuk menghakimi manusia harus manusia. Betul? Betul. Nah, betul? Betul. Yang menghakimi manusia harus apa? Harus manusia. Manusia. Makanya kan hakim tidak bisa ngadili orang gila. Iya. Coba orang gila bisa enggak di pengadilan dihukum? Nggak bisa. Bebaskan, Pak Daud. Betul? Betul. Betul. Ya, ingat. Ini hakim dunia loh, Thomas ya. Ya. Di pengadilan, kalau hakim tidak bisa mengadili orang gila. Betul? Betul. Nah, kenapa Allah Elohim jadi manusia? Karena untuk mengadili manusia harus jadi manusia. Ya. Setuju? Setuju. Yang setuju angkat tangan. Makanya Elohim menjadi manusia. Dan itu adalah dalam sejarah sekali aja, Thomas. Ya. Elohim menjadi manusia itu dalam sejarah hanya apa, Thomas? Satu kali, Pak. Sekali saja. Nah, betul? Betul. Nah, dari pihak Elohim, dari pihak Allah, ingat, merindukan semua manusia diselamatkan. Betul? Yes. Tetapi keselamatan itu harus ada respon dari manusia. Yes. Respon dari apa, Thomas? Manusia. Respon menjadi apa? Respon dari apa? Manusia. Dari manusia. Nah, untuk apa? Menerima anugerah keselamatan itu. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Nah, dan yang menerima itu, pertama menerima anugerah keselamatan, percaya, dan yang kedua bertobat, Thomas. Yes. Apa, Thomas? Bertobat. Bertobat. Nah, meninggalkan manusia lama. Nah, dan hidup dalam pertobatan berbuah. Betul? Yes. Betul? Betul. Betul. Yang kedua. Yang ketiga yaitu apa? Setia, Thomas. Yes. Nah, ingat apa, Thomas? Setia. Setia dari awal sampai akhir. Ingat, kan banyak kejadian di pertengahan jalan tiba-tiba jatuh dalam dosa. Betul nggak, Thomas? Betul.
Ada berapa kejadian murtad, betul nggak Thomas? Betul. Jadi kesetiaan itu penting. Betul. Nah, dari awal sampai apa? Akhir sampai kita mati. Nah, dan yang keempat apa? Mengabdi, Thomas. Yes. Mengabdi melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta. Tidak harus jadi gembala. Yes. Yaitu apa? Menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, berbuah, Thomas. Kita adalah suratan Kristus. Betul, Thomas? Tidak mudah untuk selamat, Thomas. Karena betul. Kita harus berjuang. Tetapi ada pengecualian, Thomas. Ada apa, Thomas? Pengecualian. Ada pengecualian, yaitu apa? Kalau orang itu mau mati, dia bertobat percaya Yesus. Selamat, Thomas. Betul. Karena apa? Anugerah keselamatan, karena dia tidak ada waktu untuk bersaksi. Yes. Tidak ada waktu untuk menjadi apa? Mengabdi. Nah, kenapa? Karena dia mau mati. Contohnya siapa, Thomas? Penjahat yang di sebelahnya Yesus. Yes. Dia menerima anugerah keselamatan itu. Penjahat di sebelahnya Yesus tidak sempat berbuat baik. Tidak sempat untuk bersaksi. Betul nggak, Thomas? Betul. Tapi dia berkata, Yesus, kalau engkau datang jadi raja, ingatlah aku. Amin. Amin. Dia terima keselamatan itu karena anugerah. Makanya saya lebih suka yang jalan yang ketiga, Thomas. Kembali ke Alkitab. Kembali ke Alkitab. Nggak usah ribut-ribut. Bagaimana, Thomas? Betul, Pak Daud. Dan kita penting meresponi anugerah itu. Iya. Nah, kita pertahankan iman kita. Dengan Kita setia. berjuang sampai akhir. Betul. Kita menjadi saksi Tuhan. Amin. Dan doktrin ini saya diajarkan sama guru saya, sekolah Alkitab, Pendeta Daniel Sutoyo, Thomas. Ya. Dan waktu itu dia juga paham tentang Armenian dan dia paham tentang Calvinis. Nah, tapi saya ngomong sama pendeta saya, lebih aman saya yang ketiga aja lah. Kembali ke Alkitab. Kembali ke Alkitab. Ingat, amanat agung. Amanat agung. Injil. Injil Kristus sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Mana sorgawi?